3 bulan tanpa kejelasan, tewasnya Frans Asten, keluarga minta Polres Belu transparan dalam penanganan kasus ini. Deputi 2 Kemenko Polhukam tinjau proyek pembangunan Bendung 2 di Das Malikaba batas RI RDTL. Konvoi PLN Ivitur Nusa Tenggara Timur 2026 tiba di Belu, disambut Bupati dan dilakukan uji coba. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Saya Anina akan menemani Anda setengah jam ke depan. Misteri kematian Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu, Frans Asten dinilai janggal dan terkesan lamban dalam penanganan di Polres Belu. 3 bulan tanpa kejelasan, keluarga Frans Asten kecewa dan minta Polres Belu transparan. Misteri kematian Kepala BPBD Kabupaten Belu, Francisco Saverius Asten, masih terus diperbincangkan publik dan menjadi tanda tanya bagi keluarga. Kematian Kepala Dinas BPBD Kabupaten Belu ini dinilai janggal dan terkesan lamban dalam penanganan di Polres Belu. Terhitung dari tanggal 9 November 2025 sampai dengan 11 Februari 2026, keluarga korban belum mendapatkan kejelasan dan perkembangan dari pihak kepolisian Resor Belu atas meninggalnya almarhum Frans Asten. Keluarga kecewa dikarenakan mulai dari proses olah TKP hingga sampai pada tahap otopsi jenazah sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, namun hingga kini keluarga belum mengetahui kejelasan serta perkembangan sebab akibat dari kematian tersebut. Oleh karenanya, untuk mencari kepastian soal kematian korban, pihak keluarga telah mendatangi Mapolres Belu guna menanyakan sejauh mana penanganan kasus ini. Maksimura mewakili keluarga korban meminta agar dalam 1 minggu ke depan pihak Polres Belu dapat menyampaikan kejelasan serta perkembangan kematian tak wajar tersebut. Selama almarhum jenazah ditemukan sampai dengan kemarin itu kan sudah kurang lebih 3 bulan. Tapi keluarga selama ini tidak diberikan rilis perkembangan daripada kemajuan pemeriksaan tersebut. Makanya kemarin kami sempat bertemu dan ada beberapa penjelasan dari pihak Kanit yang sebenarnya sangat mengecewakan kami. Karena selama 3 bulan ternyata belum ada perkembangan yang signifikan, sehingga karena penjelasan yang tidak memuaskan itu, maka kami coba menyampaikan bahwa mungkin ada kesulitan teknis di pihak Polres Belu yang menyebabkan masalah ini tidak secara cepat untuk diungkap. Maka itu kami memberikan kesempatan kepada pihak Polres kalau bisa dalam 1 minggu ke depan ini keluarga bisa mendapatkan titik terang dari peristiwa kejadian tersebut. Pihak keluarga menyesalkan soal ketidakjelasan kematian Frans Asten, mengingat selain korban memiliki keluarga besar, korban juga adalah seorang pejabat di Pemda Kabupaten Belu yang sementara aktif bertugas. Sebab isu liar yang dihembuskan membuat keluarga bingung, bahkan memicu kecurigaan antar anggota keluarga. Dari Belu, tim liputan Atam Buat TV melaporkan.
Personel Brimob Batalion A Pelopor Atambua Polda Nusa Tenggara Timur membangun jembatan darurat di Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu. Aksi cepat ini dilakukan untuk memulihkan akses warga dan anak sekolah yang telah terputus selama 16 tahun. Aksi pembangunan jembatan dilakukan pada Sabtu, 7 Februari 2026. Personil Brimob Batalion A Pelopor Satbrimob Polda Nusa Tenggara Timur membangun jembatan darurat di RT 20 RW 04 Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu. Aksi cepat ini dilakukan untuk memulihkan akses warga dan anak sekolah yang telah terputus selama 16 tahun. Pembangunan jembatan semi permanen sepanjang 9 meter ini merupakan instruksi langsung dari Dansat Brimob Polda Nusa Tenggara Timur. Langkah ini diambil sebagai respon atas keluhan masyarakat yang terisolasi akibat rusaknya infrastruktur utama sejak belasan tahun silam. Berdasarkan informasi tokoh masyarakat setempat, jembatan permanen di wilayah tersebut ambruk diterjang bencana alam pada tahun 2010. Sejak saat itu, warga dan anak-anak sekolah terpaksa menyeberangi sungai secara manual untuk menuju pusat kota Atambua. Kegiatan ini melibatkan sinergi antara personil Brimob dan warga setempat. Proses pembangunan dilakukan secara konferensif meliputi penggalian fondasi utama tiang penyangga, pemasang kayu penahan struktur, pengecoran perlintasan menggunakan semen dan kerikil, tahap akhir atau finishing berupa pengecetan dan uji kelayakan. Lurah Manuaman Mikael Bau menyampaikan apresiasi mendalam atas bantuan yang diberikan oleh Korps Baret Biru tersebut. Dirinya mengaku terharu karena penantian panjang warga akhirnya terjawab. Nama warga Kelurahan Manuaman menyampaikan terima kasih untuk tim dari Polri, dalam hal ini Brimob Kompi A Batalion Atambua yang sudah kerjasama dengan warga sekitar memperbaiki jembatan darurat, di mana 2 hari lalu kami sempat membahas ini dalam musrembang tingkat kelurahan. Ternyata sudah ada rencana dan tanggap darurat dari Brimob melihat situasi ini, sehingga jembatan darurat ini bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak begitu lama, dalam waktu 1 hari, dan ini masyarakat sudah bisa lewat. Dan puji Tuhan, jembatan ini yang sudah dikerjakan 16 tahun lalu dan hari ini sudah bisa dilewati, walaupun tidak kendaraan roda 4 tidak bisa lewat, tapi roda 2 bisa lewat. Dan akses ini akan menghubungkan antara beberapa RT menuju kantor lurah dan menuju fasilitas sosial, dalam hal ini ke gereja dan ke pasar. Sehingga ini warga tidak kesulitan lagi untuk bepergian dan kembali ke rumah masing-masing. Dengan hadirnya jembatan alternatif ini, warga Kelurahan Manuaman kini tidak perlu lagi bertaruh nyawa menyeberangi sungai, terutama saat debit air meningkat di musim hujan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Kasus bunuh diri siswa SD di Kabupaten Ngada akibat himpitan ekonomi menjadi tamparan keras bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam rapat evaluasi hari ini, terungkap fakta mengejutkan. Dana bantuan sekolah dan desa ternyata mengalir lancar. Namun keluarga korban justru tidak terdata sebagai penerima bantuan. Gubernur pun mengancam akan mempidanakan pihak yang main-main dengan data kemiskinan. Tragedi yang menimpa siswa SD di Ngada menjadi pengingat keras bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur menekankan pendataan yang rapi bukan sekadar administrasi, melainkan kunci agar bantuan bisa sampai tepat waktu kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Akhir, tidak boleh lagi ada yang mengalami kesulitan ketika mengalami kondisi semacam ini, dan ada tempat untuk dia bisa bertanya lebih lanjut. Jadi jangan sampai kita biarkan orang-orang yang tidak layak itu terima. Jadi ini pertama soal data yang kita sama-sama turun. Jadi saya pastikan lagi bahwa besok ini tidak boleh ada data kemiskinan. Yang miskin kita kasih dia miskin, memang tidak miskin dikeluarkan. Yang masih main-main lagi proses hukum. Ya ini pasti proses hukum.
Kantor Wilayah Perbendaharaan atau DJPB Nusa Tenggara Timur membuka fakta bahwa uang negara sebenarnya sudah masuk ke desa tempat korban tinggal, baik dana BOS untuk sekolah maupun dana desa. Namun sayangnya keluarga korban justru tidak ada dalam daftar penerima bantuan langsung tunai atau BLT. Seluruh dana desa yang dialokasikan untuk desa tersebut terserap. Dan di catatan kami itu ada dari sisi Irmak adalah penyaluran BLT desa terhadap, kalau saya tidak salah, 25 keluarga penerima manfaat. Tapi sangat disayangkan mungkin, mudah-mudahan saya tidak salah baca, tidak ada satu keluarga dari yang terdekat ini yang masuk ke dalam SK penerima BLT. Fakta ini membuat Gubernur Nusa Tenggara Timur geram. Ia memerintahkan seluruh instansi mulai besok menyisir ulang data dari bawah. Tidak ada lagi warga yang mampu menerima bantuan, sementara warga miskin asli terlewatkan. Gubernur bahkan menyiapkan sanksi hukum. Jadi saya pastikan lagi bahwa besok ini tidak boleh ada data kemiskinan. Yang miskin kita kasih dia miskin, memang tidak miskin dikeluarkan. Yang masih mantan lagi proses hukum. Evaluasi total ini diharapkan menghentikan kekacauan administrasi yang selama ini merugikan warga miskin di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Bupati Belu Willy Broduslai resmi melantik 9 penjabat kepala desa dalam upaya mengoptimalkan pembangunan dan pelayanan di tingkat desa. Willy Broduslai juga pastikan para penjabat kepala desa harus mampu membawa perubahan positif dan melaksanakan program pemerintah secara optimal, serta memperhatikan potensi desa dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati Belu Willy Broduslai secara resmi melantik 9 pejabat kepala desa yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati Belu. Pelantikan ini menandai komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan di tingkat desa. 9 pejabat kepala desa yang dilantik adalah Elias Yunus Tesmali sebagai PJ Desa Manleten, Rotario de Purisasau sebagai PJ Desa Davala, Antonio Gonzaga sebagai PJ Desa Bauho, Yadoarius Bode sebagai PJ Desa Naikasa, Laurentius Johnson Loo sebagai PJ Desa Rinpe Sinhat, Don Johannes Servus DVG sebagai PJ Desa Dualasi Rai Ulun, Franciscus Arnoldus Lau sebagai PJ Desa Fatulotu, Damianus Pascalis Beres sebagai PJ Desa Maudemu, serta Thomas Sabus sebagai PJ Desa Persiapan Rai Dikur. Dalam sambutannya, Bupati Belu menyampaikan 9 pejabat kepala desa yang dilantik hari ini adalah orang-orang pilihan yang dipercayakan untuk membangun desa menjadi lebih baik ke depan. Para pejabat kepala desa harus mampu melaksanakan program pemerintah. 25% ya. 13,45% ini datang dari mana? Datang dari kecamatan-kecamatan, datang dari desa-desa, dan kita sebagai pejabat desa ini orang hebat. Hebat ke tidak? Hebat. Ya, orang hebat. Jadi kita teratur betul kan tidak? Di kita punya pundak itu kemarin di kita punya pundak tidak ada tanggung jawab. Sekarang ada tanggung jawab bagaimana memberikan solusi pengentasan kemiskinan di desa-desa. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belu Willy Broduslai turut mengajak para pejabat kepala desa untuk mendorong masyarakat menanam pohon sengon sebagai investasi jangka panjang. Selain itu, ia juga menyarankan untuk menanam porang di bawah pohon sengon guna meningkatkan penghasilan masyarakat. Pelantikan ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi pembangunan dan pelayanan di desa-desa yang dipimpin oleh para pejabat kepala desa yang baru dilantik. Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen untuk terus mendukung dan memantau kinerja mereka dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Deputi 2 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tinjau proyek pembangunan bendung di Kabupaten Belu. Informasinya usai jeda.